anti riba yang akan memberikan materi kita secara details dan jelas ya. Beliau seorang star ambassador, sudah manajer dan seorang eksekutif komite SSW2. Mari kita sambut Bapak Ibu, beri aplaus yang meriah kepada Ibu Marlia. Kepada Ibu Marlia dipersilakan untuk waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu moderator kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara training Business Development Program dengan tema 7 Habit for Success. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti dan selalu mendapatkan keberkahan di setiap harinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan salam hormat saya kepada founder Smart Synergy World, yaitu Abi Haji Masturi Firmansyah, dan co-founder Smart Synergy World, yaitu Umi Hajah Elis Ratnasari, yaitu sebagai Chief Financial Officer. Kemudian yang saya hormati A.A. Rijal Fahmi Ramadan, yaitu sebagai COO, Chief Operating Officer. Kemudian yang saya hormati CMO kita, Chief Marketing Officer, yaitu Ustazah Umi Kalsum Minangsi MA. Kemudian yang saya hormati CTO, yaitu Chief Technology Officer, yaitu Bapak Firmansyah Kurniawan. Kemudian yang saya hormati seluruh Exco 1 sampai 16, yaitu Eksekutif Komite. Kemudian yang saya hormati ada CMO SBS Region Bekasi, yaitu Ibu Miftahul Jannah dan Hajah Kartina. Kemudian yang saya hormati CMO Jakarta untuk Region Jakarta, yaitu Ibu Lia dan wakilnya yaitu Bapak Faisal Dai. Yang saya hormati CMO untuk SBS Tangerang, yaitu Ibu Yunarli dan Dr. Andes Haji Syarifuddin. Yang saya hormati CMO untuk SBS Serang, yaitu Haji Surgita Brani dan Ibu Cahya Mulyaningsih. Dan tak lupa juga moderator kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Aplaus yang meriah untuk Ibu Rita Sugiyarti. Dan seluruh leader hebat di Smart Synergy World, yaitu dari Smart Club 2000, Smart Club 1000, kemudian Smart Club 500, Smart Club 150, dan Smart Club 20. Dan seluruh mitra-mitra yang hadir pada malam hari ini, dimanapun berada, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Perkenalkan, yang belum kenal ya dengan saya, perkenalkan Ibu Marlia, biasa dipanggil Ibu Lia STU. Nah, baik Bapak Ibu, saya dari Exco SSW2, Alhamdulillah pada malam hari ini diberikan tugas oleh founder kita, Abi Haji Masturi Firmansyah, untuk menyampaikan
training pada malam hari ini dengan tema 7 Habit for Success. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita mulai. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan insya Allah menjadikan ilmu untuk kita semua untuk meraih sukses berjamaah di PTBS. Bapak Ibu semuanya, biasakanlah kebiasaan orang-orang yang luar biasa dan terbiasa membiasakan kebiasaan itu. Nah, habit itu adalah kebiasaan yang memang biasa dikerjakan setiap hari. Seperti contohnya Bapak Ibu, seperti contohnya pemain bola. Kenapa bisa ngegolin bola? Karena tiap hari latihan. Sama dengan kita Bapak Ibu, kalau kita kerja pasti insya Allah di PTBS ini pasti ada hasil. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, how to start? Bagaimana sih cara memulai di bisnis PTBS? Karena tidak sedikit mitra-mitra kita yang mungkin bingung, apa sih selanjutnya yang dilakukan setelah kita bergabung dan untuk. Nah, kebiasaan yang pertama adalah presentasi Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada rumusnya dari founder kita dan co-founder kita, Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haja Elisra. Satu di sini R, ya. Jadi rumusnya di sini adalah R sama dengan M kali E kali P, Bapak Ibu. Nah, apa itu R? R adalah result atau hasil. Nah, M sendiri adalah artinya market. Nah, market itu adalah artinya orang yang menjadi sasaran kita untuk kita presentasi atau yang akan kita presentasi. Nah, market ini bisa kita lihat dari 300 daftar nama yang sudah kita bikin, Bapak Ibu. Juga kita susun dengan FAST-nya. Sehingga kita tahu kemungkinan orang yang akan kita prospek ini, beliau akan mengambil paket priority atau eksekutif atau basic. Nah, kalau beliau yang kita prospek ada di kelas 2, bisa insya Allah beliau mengambil kelas bisnis atau reguler. Nah, kalau kelas 1, insya Allah bergabung dengan paket basic. Nah, insya Allah kalau FAST-nya tinggi, akan mengambil paket priority. Nah, kemudian E-nya apa Bapak Ibu? E-nya adalah effectiveness, yaitu kepintaran kita di dalam presentasi atau kemampuan kita untuk berpresentasi. Begitu Bapak Ibu. Nah, karena cara presentasi untuk level 1, 2, kemudian 3, pastilah sangat berbeda Bapak Ibu. Untuk presentasi di kelas FAST-nya yang nilainya 8, 9, bahkan di atas 10 itu sangatlah berbeda. Misal Bapak Ibu, kita presentasi dalam 1 bulan, kita diminta oleh founder dan co-founder kita untuk membuat turus. Contoh, dalam 1 pekan berapakah presentasi kita? Nah, itulah hasilnya yang disebut R. R adalah hasil. Nah, marketnya, efektivitasnya adalah presentasi yang sangat menentukan. Jadi hasil adalah market atau presentasi yang sudah sangat yang tadi kita lakukan. Jadi hasilnya adalah tadi yang disebut riset. Itu yang pertama Bapak Ibu tentang presentasi, yaitu R sama dengan M kali E kali P. Yaitu marketnya di kelas berapa tergantung dari FAST yang sudah kita susun atau kita tulis atau daftar nama yang sudah kita tulis. Kemudian efektif, yaitu kepintaran kita dalam berpresentasi. Itu nanti pasti akan ada hasilnya. Hasilnya sangat menentukan apa yang sudah kita kerjakan. Dalam setiap tekan berapa presentasinya, kemudian kita berikan terus sesuai yang diajarkan Abi dan Umi. Sehingga di total dalam 1 bulan sudah berapa kali presentasi. Begitu Bapak Ibu.
Nah, itulah langkah pertama. Jadi 7 kebiasaan orang-orang yang sukses. Yang pertama adalah presentasi. Jangan sampai kita sudah diberikan pengetahuan, sudah rajin seminar, tapi kita malas untuk presentasi. Itu Bapak Ibu. Nah, yang sudah saya lakukan, jadi setiap hari, setiap jam 8 pagi, ya semoga untuk seterusnya ya, saya dan tim saya selalu melakukan hal ini, baik secara offline maupun secara online Bapak Ibu. Bisa mengerjakannya secara online maupun secara kita presentasi langsung kepada calon mitra kita. Karena tugas kita sebagai leader adalah membantu mitra-mitra kita untuk melakukan presentasi. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang pertama tentang presentasi. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa sih langkah 7 habit for success? Yang kedua adalah membaca buku. Nah, firman Allah di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Al-Alaq 1-5, jadi di situ diterangkan adalah bacalah. Nah, jadi kita di sini suruh membaca Bapak Ibu. Nah, yang harus kita baca apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah kitab kita, yaitu membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, apa yang wajib kita baca Bapak Ibu? Yaitu di sini ada ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta, kemudian bagaimana kita membaca ciptaan Allah. Nah, sehingga kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, dan gambaran ide dari semuanya. Nah, contoh kemarin saya baru pulang dari Hainan, Cina. Subhanallah mendapatkan vacation gratis dari PT BES, berangkat bersama SSW, berangkat bersama tim-tim lain juga dari PT BES sebanyak 200 orang. Luar biasanya Bapak Haji Febrian Agung menyewa ya. Kita satu pesawat 200 orang bersama-sama menuju Hainan, menuju Cina. Nah, yang kedua dari PTB sendiri sudah berangkat umroh. Nah, saya melihat begitu luar biasanya pada saat umroh pertama itu betapa disiplinnya, begitu mendengar suara adzan, orang tergesa-gesa buru-buru sholat dan buru-buru ke masjid tanpa menunda. Itu yang saya ambil hikmahnya. Dan kemudian memang suatu yang sangat luar biasa, banyak sekali dari perjalanan vacation dan umroh yang kemarin itu, yang dari PT BES itu, banyak yang saya dapatkan. Contohnya saat vacation ke Cina itu saya mengambil pelajarannya bahwa orang-orang Cina itu sangatlah disiplin Bapak Ibu. Dan di sana itu serba cepat, gercep gitu, jalannya juga cepat, mengerjakan sesuatu juga cepat dan disiplin soal waktu. Tidak ada telat-telat 1 menit, 2 menit, ataupun 3 menit, Bapak Ibu. Dan di sana, di Cina itu udaranya bagus, kemudian orang-orangnya sangat disiplin, dan banyak sekali teknologi-teknologi maju, baik dari segi pertanian, perkebunan, gedung-gedung, dan pembangunan di negaranya pun sangat luar biasa. Itu yang bisa saya ambil hikmahnya, bahwa di sini kita harus melihat keindahan alam. Nah, di SSW pun dianjurkan oleh Abi Masturi Firmansyah dan Umi Ajailis Ratnasari, kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, kalau bisa 1 hari 1 juz Bapak Ibu. Supaya hati kita lebih tenang, tidak gerabah-gerubu, kemudian menjalankan bisnis ini pun mendapatkan kedamaian. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Selama bergabung di komunitas ini, di PT BES, mendapatkan ketenangan, baik secara psikologis maupun secara menjalankan bisnisnya pun jauh mendapatkan pengetahuan, kemudian dibimbing oleh leader-leader yang sangat luar biasa. Nah, itulah fungsinya membaca buku. Nah, kalau buku yang harus kita baca tentang leadership di SSW ini, ataupun kepemimpinan, itu kita bisa konsultasikan kepada A.A. Rijal. Di situ beliau sudah
punya bukunya tentang leadership atau kepemimpinan. Nanti bisa didapatkan ya, Bapak Ibu semuanya. Segera hubungi A.A. Rijal. Nah, kemudian setelah membaca buku, apa sih yang akan kita lakukan atau kebiasaan orang-orang sukses di PT BES ini? Yang ketiga adalah 100% pemakai, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya sendiri sudah memakai produknya, sudah banyak sekali, tidak hanya 1, 2, 3. Di PT BES ini produknya sangat banyak sekali, Bapak Ibu, lebih dari 200 item. Nah, produknya sudah dibuktikan manfaatnya, karena kita juga konsepnya adalah PCA, Bapak Ibu. Jadi sehari-hari produknya pun harus kita pakai, karena untuk bercerita kepada mitra, kepada calon mitra kita. Alhamdulillah untuk produknya saya sangat suka banget, sudah mencintai produknya ini dari awal. Saya pakai kolagen, kemudian high skin untuk wajah, sehingga ya mungkin teman-teman lihat ya agak lebih bersihan gitu, udah bukan kayak hitam banget gitu. Kemudian saya rajin konsumsi EcoSqua. EcoSqua itu biar tangan kita nggak kesemutan, kemudian menjaga kesehatan jantung, menjaga kolesterol tetap stabil, kadar gula darah, dan banyak sekali herbal-herbal yang nanti ada sesinya yaitu di hari Rebo tentang product knowledge. Itu Bapak Ibu, intinya kita juga wajib pakai gitu Bapak Ibu. Kalau saran saya, karena di sini kita adalah 100% adalah pemakai produk. Karena untuk PCA, tanpa kita pakai produknya, kita tidak akan bercerita fungsi-fungsi masing-masing dari item produknya. Kita tidak bisa menjelaskan. Kita PCA dan rajin menggali lagi, rajin belajar bagaimana tentang fungsi-fungsinya, kegunaannya produk itu untuk apa. Dan kita anjurkan masing-masing kita, yuk mulai kita rajin bikin video testimoni. Gitu. Jadi sehingga mitra kita ketika butuh video testimoni dari masing-masing kita untuk sakit, mungkin diabetes, sakit kolesterol, kemudian asam urat, dan lain-lain itu ada testimoninya, dan dengan mudah kita bisa mendapatkan dari SSW sendiri. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya sarankan yuk mulai besok kita rajin bikin video. Sehingga kalau kita butuh untuk prospek, untuk testimoni di luar sana, mudah untuk mendapatkannya. Mungkin contoh testimoni dari Ustazah Umi Kalsuminangsi sudah rajin menggunakan produk yang mana gitu, bisa kita bikin videonya. Gitu. Bahkan mungkin dari Ibu Rita, moderator kita sudah pakai produk apanya. Yuk sama-sama kita bikin videonya agar kita lancar untuk siar dakwah di luar sana nanti untuk ke camit kita. Itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita menjadi pemakai produk yang sangat cinta dengan produk PT BES ini. Jadi 100% kita adalah pemakai, gitu Bapak Ibu. Itulah. Nah, kemudian 7 habit for success, apalagi Bapak Ibu selanjutnya yang keempat, yaitu hadir di setiap pertemuan. Nah, di dalam BDP ada self skill. Kita masing-masing sudah tahu tugas kita hadir dan menghadirkan. Nah, harus sudah ada kesadaran sendiri karena pertemuan itu adalah jantung di bisnis kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita malas hadir di pertemuan, sama aja kita nggak punya jantung, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya apa? Bisnis kita akan mati. Jadi pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri, Bapak Ibu, sayang sekali. Bahkan seorang exco, bahkan setiap ada seminar, kita selalu melaporkan Bapak Ibu kepada founder, kepada co-founder, kepada ketua divisi training kita. Selesai seminar Bekasi maupun di SBS Region Jakarta, kita selalu sebagai exco melaporkan berapa tim kita yang hadir, berapa camit kita yang hadir, dalam rangka apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui perkembangan tim kita, sejauh mana kekuatan kita. Itu Bapak Ibu. Yang minimal aja di vital sign aja sudah diajarkan oleh Abi Haji Masuri Firmansyah,
vital sign minimal di 10 tingkat kehadiran gitu Bapak Ibu. Jadi yuk mulai semangat, besok kita SBS Bekasi minimal kita bisa menghadirkan 10 mitra dan kalau bisa lebih Bapak Ibu. Nah, kalau kita bagi Exco kan dari Exco 1 sampai 16. Kalau masing-masing Exco bisa menghadirkan 10 mitra, berapa jumlah yang hadir Bapak Ibu? 160 orang. Itu sangat luar biasa. Itu minimal Bapak Ibu. Bahkan kalau kita bisa satu Exco menghadirkan 15 ataupun 25 peserta, berapa jumlah kehadiran di SBS Bekasi besok? Pasti sangat berjubel dan penuh. Gitu Bapak Ibu, kita merasa bangga kalau di tempat seminar itu uyel-uyelan gitu. Penuh dan full seat, itu luar biasa, kita terharu. Apalagi sampai calon mitra kita yang kita hadirkan bisa bergabung, mengambil paket, kemudian mitra kita bisa closing, mendapatkan uang. Itu luar biasa Bapak Ibu. Itu suatu kebahagiaan tersendiri buat kita sebagai exco. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian diharapkan setiap kita tidak usah lagi selalu diworo-woro untuk hadir ke seminar Bapak Ibu. Karena ini adalah sudah menjadi kebiasaan dari orang-orang sukses. Nah, contohnya founder kita dan co-founder kita Bapak Ibu. Bahkan yang sudah meraih ambasadornya new ambasadornya udah 21, star ambasadornya udah 18, kemudian big ambasadornya sudah 5, dan luxury-nya ambasador udah 2, dan bonus-bonus yang lain udah lebih dari 12 miliar, luar biasa Bapak Ibu. Itu pun masih selalu ada di pertemuan. Jadi saya pribadi, saya belum pernah sekalipun meninggalkan pertemuan Bapak Ibu. Boleh dicek, baik di pertemuan Tebet maupun di Bekasi, mau itu hujan geledek maupun petir, walaupun basah kuyup, tetap saya akan hadir di seminar. Karena saya yang butuh, saya membutuhkan ilmu. Sebagai seorang STU yang lulusan cuman S3, syukur-syukur sempat sekolah, kata Abi. Itu benar-benar harus rajin belajar, karena kalau saya nggak mengikuti perkembangan di SSW, saya ketinggalan. Bagaimana saya membina tim saya nggak ngerti. Bagaimana saya ada ilmu untuk menyampaikan kepada tim saya sebagai leader, saya nggak punya ilmu, nggak ngerti apa-apa. Nggak hadir NBT sekali aja, saya nggak bisa nyampein apa-apa. Gitu Bapak Ibu. Jadi fungsinya hadir di seminar tadi, kita leader harus punya ilmu. Ilmu untuk dalam rangka disampaikan lagi kepada mitra kita. Pada saat home sharing, pada saat home meeting. Karena saya rutin mengadakan home sharing itu seminggu bisa 3-4 kali. Selebihnya adalah untuk seminar SBS Bekasi dan SBS Jakarta. Gitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari founder dan co-founder SSW ini, kita sampaikan lagi kepada mitra kita, kepada calon mitra kita Bapak Ibu. Nah kemudian ada di luar sana, saya mendengar sendiri Bapak Ibu ya. Oh itu udah gabung, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi kok belum dapat apa-apa. Banyak ya Bapak Ibu ya kita jumpai seperti itu. Coba kita cek. Nah orang tersebut tingkat kehadiran di seminar malas apa enggak? Gitu ya. Jangan-jangan nggak pernah seminar. Tuh. Jadi tidak ada Bapak Ibu di SSW ini orang sukses itu tidak seminar, nggak ada. Saya belum nemuin. Contohnya Ustazah Umi Kalsum. Beliau sukses sampai big ambasador. Belum pernah libur seminar, kecuali ada yang darurat ya Bapak Ibu ya, yang urgent. Baru beliau izin. Pak Budi contohnya, sebagai leader saya. Jadi terima kasih, saya sudah diajak di PTB sini oleh sponsor saya, ada Ibu Raswati, kemudian ada Bapak Mukholil, kemudian ada Bapak Budi Suprapto, kemudian Ustazah Umi Kalsuminansi MA. Jadi saya mencontoh dari beliau yang memang rajin ke seminar, saya juga harus rajin ke seminar. Itu Bapak Ibu, baik online maupun offline, kita selalu ada. Gitu Bapak Ibu. Jadi pentingnya seminar itu adalah jantung
bisnis kita. Kalau kita malas seminar, kita nggak punya jantung, maka bisnis kita pun akan mati, Bapak. Nah, baik. Apalagi sekarang ada program baru yang dicanangkan oleh Abi Haji Masuri dan Umi Haji Alis Ratnasari dengan terpilihnya Exco 1 sampai 16. Gitu. Jadi bayangkan besok di Bekasi, yuk sama-sama kita berlomba, Wastabikul Khair, Bapak Ibu, yuk berlomba-lomba dalam kebaikan, undang sebanyak-banyaknya besok untuk hadir di SBS Bekasi, di setiap Exco masing-masing. Exco 1 berapa, Exco 2 berapa, nah kali 16 Exco, bayangin Bapak Ibu. Saya yakin di atas angka 100. Bismillah ya Bapak Ibu ya, semangat ya untuk hadir seminar. Gitu Bapak Ibu. Nah, Exco sudah woro-woro setiap hari Bapak Ibu. Jadi tinggal kitanya yang harus rajin. Rajin hadir baik yang offline maupun yang online. Dan Exco sekarang ada wakilnya. Jadi ada ketua, ada wakil. Gitu Bapak Ibu. Jadi untuk memudahkan kita juga berkoordinasi dalam hal ini. Gitu seperti saya, wakil saya adalah Bu Haja Sularsi. Saya akan selalu berkoordinasi dengan Bu Haji, maupun home meeting, maupun home sharing gitu Bapak Ibu. Nah, malam ini yang hadir ada berapa orang ya? Saya cek. Yang hadir baru 67 orang. Nah, Bapak Ibu malam hari ini yang hadir baru 67 orang. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi yang masuk Zoom online pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Padahal tadi sudah diworo-woro semuanya dari sore. Nah, kemudian saya menemukan pas jadwal seminar ada yang bikin janji bertemu dengan calon mitra Bapak Ibu. Nah, jadi kita arahkan calon mitra ini untuk bertemu di seminar saja Bapak Ibu. Sebaiknya seperti itu, apalagi kita sudah leader. Jadi kalau udah ada jadwal seminar, ya tetap kita seminar. Untuk jadwal-jadwal itu bisa kita arahkan camit kita ketemunya di seminar. Gitu. Jadi tidak ada prospek di jadwal seminar. Jadi pas seminar ya seminar. Gitu. Untuk prospek, arahkan calon prospek kita untuk hadir di seminar. Begitu Bapak Ibu. Jangan kita sampai kesedot ikutan tidak hadir gara-gara camit kita pun tidak hadir. Kan banyak terjadi ya Bapak Ibu ya. Kita mengundang camit hadir di seminar, ternyata camit kita nggak hadir, kitanya ikutan nggak hadir. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita rubah semuanya mulai hari ini dengan langkah baru. Karena program-program yang dicanangkan pun oleh Abi dan Umi baru. Jadi kita dengan semangat baru, insya Allah di 2025 kita semuanya di SSB bisa meraih impian dan kita sukses berjamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kemudian satu lagi Bapak Ibu, jangan sampai kita pernah kejadian mitra kita menitip camit kepada kita, kepada leadernya, sementara dianya tidak hadir, Bapak Ibu. Tidak hadir di seminar. Bu, saya nitip camit ya, tapi dengan alasan yang memang tidak urgent gitu, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Jadi camit kita usahakan kita dampingin, kita duduk bareng dengan camit kita, sehingga beliau nanti bisa join dan bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita sering-sering nitip gitu oleh leader kita, ya jangan seperti itu Bapak. Itu tidak baik gitu. Karena alasan yang memang tidak begitu penting gitu Bapak Ibu. Kecuali urgent boleh kita nitip camit kepada leader kita. Itu Bapak Ibu. Itu penting sekali ya. Di lapangan sering terjadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi alasan akan selalu menjadi alasan yang dicoba memang untuk masuk akal Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus selalu hadir? Karena tim kita melihat kita Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau Bu Lia sering nggak datang ke seminar Bapak Ibu? Bagaimana dengan tim saya? Tim saya nanti bubar, tim saya nanti bercerai-berai, kocar-kacir. Gitu. Jadi seminar itu pun merupakan kebiasaan
dari orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Jadi jangan tinggalin seminar, apalagi NBT. Itu ilmunya penting banget Bapak Ibu. Nah kemudian langkah selanjutnya, kebiasaan orang-orang sukses adalah good team player. Nah, kita di SSW ini Bapak Ibu jadilah tim yang kompak sesuai moto kita. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Diulang ya Bapak Ibu ya. Kita di SSW ini jadilah tim yang kompak sesuai moto kita. SSW Semangat bersaudara, semangat Semangat solusi, solusi, semangat sukses semangat sukses bersama. bersama. Sukses bersama. Jadi jadilah pemain yang baik sesuai kapasitas kita, gitu Bapak Ibu. Seperti susunan pengurus di SSW saat ini, ada founder, co-founder, kemudian di sini terbentuk ada COO, CFO, ada CMO, kemudian CTO yang memiliki tanggung jawab khusus. Kemudian ada Expo SBS Bekasi, SBS Jakarta, kemudian Serang, kemudian Tangerang. Masing-masing sudah ada tanggung jawabnya. Tinggal kita, hayo kita bekerja dengan ikhlas, bergotong royong menjadi good team player mulai dari kita dulu. Mulai dari diri kita, oleh kita, untuk kita. Bersama bersatu padu untuk memajukan bisnis kita, memajukan SSW semakin terdepan dan punya rasa. Di SSW gini kita harus punya rasa Bapak Ibu, harus dari hati. Tuh, SSW adalah rumah saya, SSW adalah masa depan saya. Insya Allah kalau kita punya rasa di situ, insya Allah kita mengerjakannya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian itu tadi ya, good team player. Jadi kita insya Allah menjalankan tugas-tugas kita yang sudah diamanahkan oleh Abi dan Umi dengan baik. Sama juga besok yang diberikan tugas untuk SBS Bekasi, insya Allah menjalankan tugasnya dengan baik. Gitu Bapak Ibu. Bismillah, dengan ikhlas. Kita kerjakan tugas-tugas kita dengan amanah. Gitu Bapak Ibu. Nah kemudian langkah berikutnya apa Bapak Ibu? 7 habit for success berikutnya. Yang keenam adalah follow the system. Nah, ini gambarnya saling bergandengan ya Bu ya, saling bergandengan tangan. Jadi follow the system artinya adalah kita mengikuti apa-apa yang di SSW ini dengan one direction atau sesuai arahan founder dan co-founder. Tuh gambarnya aja kan gitu ya Bu ya, bergandengan tangan bersama-sama gitu. Jadi satu komando. Kalau kita tidak satu komando Bapak Ibu, maka kita akan terpecah belah. Contoh seperti perlombaan 17-an tuh Bapak Ibu, perlombaan bakiyat kan ada pesertanya ada 3 sampai 4 orang ya Bapak Ibu. Kalau tidak satu komando pasti jatuh. Kalau kata leadernya kanan ya kanan, kiri ya kiri. Jangan kata leader kanan dia ke kiri, nggak nyampe Bapak Ibu. Pasti berantakan. Gitu. Jadi kita harus satu komando. Itu Bapak Ibu. Jadi follow the system itu sangat diperlukan. Kita bergandengan tangan, satu komando sesuai arahan Abi dan Umi. Itu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan follow the system. Nah kemudian 7 habit for success selanjutnya adalah di sini edifikasi. Apa sih yang harus kita edifikasi? Yang pertama adalah edifikasi perusahaan. Kantornya di Bandung, kemudian perusahaan ini adalah karya anak bangsa, kemudian CEO-nya luar biasa, Ji Febrian Agung, dan kemudian perusahaannya adalah sebagai perusahaan penjualan langsung terbaik se-Indonesia. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang harus kita edifikasi yaitu tentang ownernya. Ownernya asli Wong Jowo, Haji Febrian Agung, asli orang Solo, kemudian beliau ahli sodako. Banyak sudah punya anak yatimnya, kemudian memuliakan anak yatim, kemudian menyekolahkan anak yatimnya juga sudah banyak, dan menjadi
penghafal Al-Quran. Jadi intinya Haji Febrian Agung menginginkan kita semuanya untuk sukses, Bapak Ibu, di PTBS ini. Dan kemudian apalagi Bapak Ibu yang wajib kita edifikasi, yaitu tentang produknya. Produknya hasil karya anak bangsa, kemudian dengan halal, surat izinnya sudah ada, kemudian laris manis di pasaran, laris manis Tanjung Kimpul. Ya Ibu-Ibu ya, insya Allah duitnya juga ngumpul. Dan kemudian kita ada produk of the year, yaitu ada pil BBM dan kemudian ada pupuk. Jadi produknya luar biasa, harus kita edifikasi habis-habisan. Dan kemudian yaitu tentang SSW, kita mempunyai founder dan co-founder yang sangat luar biasa dengan latar belakang. Abi Haji Masuri Firmansyah sudah mempunyai 20.000 tim lebih ya di Indonesia dan di 5 benua. Beliau orang yang pintar, cerdas, dan bisa membimbing kita, insya Allah yang akan membawa kita kepada champion ambassador, Bapak Ibu. Dan kemudian Umi Haja Elis Ratnasari dengan latar belakang bidan, dulu membantu lahiran Orok. Sekarang banyak membantu lahiran para leader luxury yang sangat luar biasa. Insya Allah kita semuanya mencapai kepada luxury ambassador dan champion ambassador. Amin ya Rabbal Alamin. Nah kemudian apa sih kebiasaan orang sukses berikutnya, yaitu kita selalu konsultasi Bapak Ibu. Nah kebiasaan orang sukses di sini kita selalu konsul, selalu bertanya apa yang harus kita lakuin. Nah kalau bisa kita datang langsung berkunjung, bersilaturahmi ke kediaman founder dan co-founder ke Premier Estate. Itu akan lebih privat. Atau bisa juga tunggu selesai seminar Bapak Ibu. Jangan malu kita untuk konsul supaya kita tidak salah jalan. Begitu Bapak Ibu. Nah kemudian apa yang kita lakukan berikutnya yaitu teachable. Artinya adalah kita mau belajar, orangnya rajin belajar. Ketika NBT kita bawa buku, bawa pulpen untuk mencatat. Ikuti NBT Bapak Ibu karena kita akan mengajarkan lagi kepada tim kita. Kalau kita nggak ikut NBT karena ilmunya di situ, gitu Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngikut NBT, kita nggak ada ilmunya untuk lagi mengajarkan kepada mitra kita, kepada calon mitra kita. Tuh, jadi kata Abi Haji Masuri, learn, do, teach. Yaitu kita belajar, kemudian kita melakukan, dan kemudian kita mengajarkan kepada tim kita. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya apa? Yaitu accountable. Yaitu kita bertanggung jawab terhadap tim. Bertanggung jawab terhadap diri kita. Nah, kita sebagai apa? Tugas kita di sini kita sebagai recruiting, dan kemudian kita building tim atau kita akan membina tim. Gitu Bapak Ibu. Jadi intinya kita selalu bertanggung jawab. Tidak hanya tugas kita selling, kemudian setelah kita rekrut, mau diapain tim kita. Jadi kita akan membina tim. Dengan jalan apa? Yaitu kita adakan home meeting setiap bulan. Tim saya, nah insya Allah kita selalu mendapat pembinaan, mengundang founder dan co-founder setiap sebulan sekali. Dalam rangka apa? Mengecas pengetahuan apa yang belum kita dapetin di NBT, di seminar, insya Allah kita di saat home meeting akan lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi gitu Bapak. Jadi bisa dibedakan kalau home sharing itu kita setiap hari untuk menyaring orang-orang yang akan hadir diundang ke seminar, kemudian home meeting adalah lebih ke leadership, yaitu untuk membina tim. Nah, lalu langkah berikutnya di sini adalah crossland. Nah, crossland itu disebutnya apa Bapak Ibu? Yaitu orang yang berbeda jalur dengan kita. Contohnya di jalur kanan dan di jalur kiri. Nah, kita itu udah beda jalur. Nah, yang tidak boleh adalah cross-laning, Bapak Ibu. Tidak boleh kita saling menjelekkan, kemudian curhat kepada yang tidak di garis kita, tidak boleh menceritakan soal bisnis kita, gitu Bapak. Jadi jalur konsultasi, mari sama-sama kita langsung saja kepada founder dan co-founder kita, atau kepada leader yang sudah meraih
penghargaan yang sudah meraih sukses di SSW. Gitu Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, Ya, baik Bapak Ibu itu bedanya. Nah kemudian apa biasa kebiasaannya Siap. orang-orang yang sukses yaitu langkahnya adalah responsible dan accountable. Intinya adalah bertanggung jawab. Kemudian duplikasi. Duplikasi artinya adalah memperbesar tim. Nah, tugas kita adalah learn, do, teach. Duplikasi, memperbanyak SC20, karena ada duplikasi, maka kita berilah contoh yang baik, Bapak Ibu. Duplikasi ini seperti kunci, duplikat. Harus sama kuncinya, Bapak Ibu. Kita harus rajin duluan. Contoh, sekarang masih tanggal 15, masih boleh untuk RO ya Bapak Ibu. Karena konsepnya adalah PCA. Dengan RO tadi, produknya untuk kita PCA. Kita makan sendiri, kita untuk bercerita lagi keluar. Nah, tentang duplikat, nah kira-kira nih kalau Bapak Ibu punya mitra yang persis dengan Bapak Ibu, nih contoh ya maaf. Kira-kira Bapak Ibu mau mengucapkan hamdalah apa istighfar? Nah, tergantung kita nih Bapak Ibu. Tuh. Kalau kita dapat mitra yang persis seperti kita, ucapan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rajin NBT, rajin mengundang, rajin menghadirkan summit, kita ucapkan hamdalah gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita ngucapin istighfar gitu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, ayo perbaiki diri kita masing-masing. Jadilah duplikat seperti founder dan co-founder kita. Kemudian mudah saja Bapak Ibu, contek saja, di copy saja, copy paste Abi dan Umi. Jadi yuk semangat, jangan sampai ada yang mencuri impian kita di PT BES Bapak Ibu. Nah, demikianlah materi malam ini, singkat, semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Masya Allah ya Bapak Ibu. waktu dan tempat saya kembalikan Baik, kepada Ibu moderator kita. Bunda, pencerahannya sangat luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, penjelasannya sangat luar biasa ya. Dari seorang Ibu Marlia, ilmunya sangat luar biasa. Sepertinya duplikasi Abi ya. Abi sudah ada duplikasi nih. Ibu Marlia nih, luar biasa ilmunya. Terima kasih Bunda Marlia. Dan untuk sahabat semuanya, Bapak Ibu, kita sudah ada di sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, boleh. Untuk mitra yang baru bergabung atau yang sudah bergabung boleh. Atau untuk para leader dan mentor, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Belum ada. Silakan pada teman-teman kesempatan untuk bertanya. Belum ada yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Daha. Izin bertanya, subhanallah Bu Marlia, terima kasih ilmunya.
Ini Silakan, mohon Pak maaf Ustadz. nih, internetnya agak sedikit ngedrop. Mengenai ini, seperti apa yang dilaksanakan di Bandung itu SLC pendalaman ilmu agamanya, apakah di SSW tidak bisa dilaksanakan nggak Bu seperti SLC yang ada di Bandung? Karena penguatan keyakinan itu emang bermuara di ilmu agamanya yang harus ditekankan, sehingga kekokohan untuk terus berjuang itu benar-benar terpompa gitu di dalam SLC itu. Yang yang kedua ada kekuatan kekuatan langit yang akan mendorongnya, sehingga berjuang di jalan Allah itu penuh dengan ketulusan dan keikhlasan gitu kan. Itu seperti itu, apakah bisa dilaksanakan nggak di SSW gitu, Bu? Terima kasih, itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pertanyaannya. Iya. Untuk Bunda Marlia, bisa langsung dijawab pertanyaan dari Pak Ustadz Daha. Baik, Pak Ustadz Daha, luar biasa dari SSW 6 ya Pak ya, sekarang ya. Exco SSW 6 ya. Betul, Bu. Ya ya, Pak Mukholil ya. EXO 1 ya? Satu ya? 1. Oh satu, oh iya lupa. Exco SSW 1, iya udah ganti nama ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz, pertanyaannya sangat luar biasa. Memang dalam hal ini kita semua butuh ya, butuh pencerahan, butuh siraman rohani, butuh suatu apa ya kalau bisa dikatakan jalur langit gitu ya Pak Ustadz ya. Betul, Bu. Ya betul. Jadi kita tidak hanya memikirkan dunia, kita tidak hanya memikirkan berapa uang ini dan itu, tapi insya Allah dalam waktu dekat mungkin nanti ini bisa kita usulkan kepada founder kita dan co-founder, akan kita bicarakan dan nanti akan kita sampaikan. Besok juga bisa ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Pas Betul. kita Ya. pas kita di SBS Bekasi besok gitu Pak. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Besok bisa kita Lanjut. rembukin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Marlia atas jawabannya. Semoga Pak Ustadz Daha puas ya. Nanti bisa dilanjut besok ya Pak Ustadz ya. Ketemu dengan founder dan Siap. co-founder. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, Dilanjut ya. teman-teman. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Baik, teman-teman dan sahabat, masih ada kesempatan waktu untuk bertanya. Silakan. Yang tentunya berhubungan dengan ilmu yang disampaikan oleh materi kita ya teman-teman ya. Monggo silakan jika ada yang mau ditanyakan. Dari Ada. SSW 1, boleh silakan. Bu Dokter. Saya. Oh iya. Ya, silakan. Tadi kata Ibu Dokter Maria itu tentang apa tadi kemandirian ya, maksud sadar sendiri gitu. Nah, pengalaman Ibu yang udah jadi jenderal, udah lama gitu ya. Bagaimana itu membangun kesadaran? Nah, berapa persen orang yang dari awal memang benar-benar sadar sendiri gitu, nggak repot-repot kita nyadarin, nggak perlu diworo-woro. Udah gitu, itu bagus tuh tadi Ustazah mengatakan. Emang harus juga itu apa, untuk menumbuhkan keyakinan itu. Misalnya kita acara di mana kita sambil santai, tapi kita sambil training gitu. Untuk Iya. menumbuhkan keyakinan, kata Ustazah, dan saya setuju tuh. Untuk yang itu tadi, yang masih ragu-ragu terus, ngintip-ngintip doang. Kalau Iya. diajak iya-iya, nanti kagak datang. Nah, bagaimana ya, Bu?
Jadi Bu mendukung nggak tadi yang Ustadz Daha? Kalau saya sih seneng tuh kayak gitu. Ya dari kita aja sih, nggak usah ngundang orang. Dari kita untuk kita. Ya jadi gimana Bu pengalaman Ibu itu memberi supaya jadi sadar, membutuhkan berapa lama tuh orang sadar Bu? Biasanya sadarnya karena apa Bu? Ya makasih. Baik, terima kasih Bu Dokter atas pertanyaannya. Bagaimana membangun kesadaran tim ya, tanpa harus diworo-woro ya, Bu Dokter. Silakan Bu Marlia untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Dokter. Sama-sama kita S3 ya. Ini S3 syukur-syukur sempat sekolah tapi kita kemarin satu kamar waktu ke Cina. Subhanallah, saya banyak belajar dari Ibu Dokter soal kesabaran, soal semua deh banyak belajar. Masya Allah, kita dipasangkan dengan ibu yang sangat luar biasa. Pertanyaannya juga luar biasa. Berapa persen untuk bertemu dengan tim yang memang tidak usah diworo-woro lagi? 85% ya, Bu Dokter ya. Gitu, karena perbandingannya di sini 1:10 gitu, Bu Dokter. Dari leader-leader yang memang jumlahnya leader saya itu sekitar 33 orang. Itu yang aktif ya 10% gitu Bu Dokter. Enggak semuanya juga aktif gitu. Ada yang memang pecinta produk saja, dia maunya beli produknya aja untuk kesehatan, untuk kecantikan, ada. Jadi di bisnis ada orang yang memang membutuhkan produk ya. Jadi benar-benar user 100% itu pemakai produk, ada juga yang memang senang duit gitu. Ya kalau model saya kan pengedar juga, pemakai juga gitu ya. Jadi pemakai dan pengedar gitu. Jadi dua-duanya gitu. Apakah Bu Dokter mau dua-duanya? Pengedar dan pemakai? Mau lah, itu seru banget Iya, istilahnya pengedar pemakai. pemakai juga, pengedar juga. Jadi dua-duanya. Bisnisnya juga oke, terus produknya juga oke gitu. Nah, untuk bertemu yang dengan karakter dua itu memang butuh disaring gitu. Nggak semua dari mitra kita memang senang duit gitu. Gitu. Jadi biasanya 1:10. Sama dengan prospek. Ketika kita prospek 10 orang, biasanya yang gabung 1 orang. Gitu. Kita punya camit nih, undang besok ke GWS nih. Ngomong-ngomong udah undang berapa nih, udah kita catetin nih. Undang bisa 15, bisa 10. Kadang yang nongol 2. Gitu Bu Dokter. Ya, alhamdulillah masih ada gitu yang hadir. Gitu. Jadi kuncinya menurut pengalaman saya, ketika kita baru mengundang satu orang untuk hadir besok di GWS umpama ya, itu kita jangan berpuas diri gitu Bu. Iya undangan 1, lah begitu dia kagak datang kita bingung gitu keder ya. Oh undangan saya nggak datang, emang undang berapa? 1 gitu kan. Jadi undangnya sebanyak-banyaknya, undangnya 20, 30 orang, nggak masalah mau tukang cilok, mau tukang apa aja kita undang-undangin gitu. Gitu. Insya Allah nanti Allah kirimkan orang-orang yang baik untuk menjadi tim kita, untuk menjadi tim Bu Dokter gitu. Jadi ngundangnya jangan 1, biar tadi sistemnya bekerja gitu, 1:10. Kalau kita ngundang 10, insya Allah walaupun 1 ada yang hadir gitu Bu Dokter. Mungkin itu jawabannya ya Bu Dokter ya. Gimana Bu Dokter, sudah puas? Itu yang tentang pada Ustadz Daha usulan. Tadi tentang Membangun usulan Ustadz kepercayaan. Daha. Iya, insya Allah Ustadz Daha tadi usulannya bagus, Bu Dokter juga usulannya bagus. Besok kita bicarakan di GWS ya bersama Abi dan Umi. Usulan ini boleh kita usulkan besok ya di GWS.
Karena kan luar biasa ya, Bu Dokter kemarin kan ikut hadir waktu penentuan pembagian exco ya, waktu yang tanggal 8. Kan itu kita jadi kayak anggota dewan ya, kayak DPR gitu, lagi rapat. Keren. Dewan eksekutif ya. Iya, kayak anggota dewan gitu, mejanya disusun kotak gitu. Keren, kayak lagi anggota dewan lagi pada meeting gitu Ya, tuh. sesungguhnya Bu yang paling hebat SSW itu paling hebat Bu. Karena emang seperti yang saya sampaikan itu subhanallah hikmahnya sangat indah SSW itu. Mudah-mudahan di 5 tahun ke depan luxury pada hadir ya Bu ya, pada Amin ya robbal alamin. Yakin Pak, yakin pasti. terbentuk. Pasti nyampe Pak. Betul. Tapi emang yang dilaksanakan di Bandung SLC itu harus ada, itu akan menjadikan lebih cepat, mempercepat doa kita terkabul gitu. Kita ibarat kata satu hari membuat seperti begitu teh untuk membersihkan kalau ada pikiran kotor, kita bersih lagi gitu. Iya, baik Pak Ustadz. Dilanjut Ibu, dilanjut. Baik, terima kasih Bu Dokter atas pertanyaannya. Semoga puas ya dengan jawabannya untuk pertanyaan dari Bu Dokter. Baik, teman-teman masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya. Silahkan masih dibuka ya kesempatannya. Untuk yang lainnya mungkin silahkan daripada leader-leader yang luar biasa, walaupun dari mitra yang hadir malam hari ini, silahkan untuk bertanya. Pada tidur kali ya Bu ya? Woi, bangun. Karena cuacanya mendukung nih Pak Ustadz ya, jadinya lagi bobo-bobo ini sambil Zoom ya. Baik teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan, boleh ada yang mau sharing mungkin kepada Uti kali leader ya. kita yang ya boleh silahkan Uti, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat situasinya dan kondisinya emang di atas 50% bubuk cantik dan bubuk manis ya. Tapi oke, Uti barangkali Uti masuk apa ya, sharing atau apresiasi dah. Kami ucapkan terima kasih S3 Ibu Marliah SPU, luar biasa keren. Nah ini betul ini masuk jaringan Bu Raswati ya. Malah Bu Raswati sendiri belum siap mencetak duplikasi kayaknya. Tapi ini luar biasa. Abi, Masturi, dan Umi sudah mencetak atau punya satu duplikasi. Alhamdulillah untuk Uti sih sebentar ada yang kita calonkan duplikasi-duplikasi. Mungkin betul dari kesaksian Ibu Marliah tadi, betul ya, duplikasi itu bagaimana kita. Jadi kalau kuncinya tuh modelnya begini ya kudu begini. Kalau enggak masuk nanti ya. Bisa masuk tapi enggak bisa membuka. Nah, salah satunya yang kita punyai calon duplikasinya Uti itu ya kayaknya kudu kayak Uti itu ya. Alon-alon waton kelakon. Walaupun Abi keren, di Abi nggak main itu, tapi saya tetap main. Udah biarin nggak apa-apa. Nah, kemudian dari bagaimana Bu Marliah ini meniti karir di sini ya, dengan betul menghadirkan, dan saya Exco 5 apresiasi buat
Ibu Marliah STU yang luar biasa, selalu nomor satu untuk hadir dan menghadirkan luar biasa. Saya juga sebenarnya menyuplai juga gitu ya, ikut menduplikasikan bagaimana kita selalu mengundang dan saat ini tuh baru wis teko dhewe rapopo gitu daripada kita nggak datang gitu. Kadang-kadang ada titik-titik yang aduh gimana ya gue nggak bawa, dikiranya kita nggak malu sama Abi, malu juga sebenarnya. Tapi apa boleh buat ya Umi Kalsum ya, daripada kita nggak datang ya udahlah, minterin diri aja dulu. Insya Allah jika udah waktunya kita pinter, insya Allah eh, duplikasi jenderal-jenderal saya yakin akan dikirim. Dan saya meyakini itu akan mendapat kiriman, akan mendapat partner entah kapan, saya meyakini itu. Yang pasti yang bisa kita lakukan dengan PCA, saya 100% bahkan 100% pemakai. Dari A sampai Z sudah saya pakai semua Bunda Dokter. Jadi kita sampai, kalau Bunda sama Bunda Umi Musyarofa kan kantong kanan ada apa, kantong kiri. Saya sampai semua, setiap selipan ada. Ya, kanan susu, kiri kolagen, di tengah ada buat rambut. Ada aja semua kita konsumsi. Dan alhamdulillah pertama yang saya peroleh adalah sehat. Sehat, bahagia. Bahagia itu kalau kami sekarang punya standar bahagia 10. Jadi tidak hanya diukur dengan finansial yang masuk, tapi kesehatan nomor satu. Kemudian saya punya komunitas, saya punya teman-teman di depan saya, di depan kamera ini, segitu banyaknya teman-teman yang punya satu visi, satu misi. Judulnya kita pengen sukses bersama-sama di dalam, seperti apa tagline-nya SSW. Itu kebanggaan yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman, apalagi saya tahu Bu Dokter itu masuk sini hanya penelitian itu, bener penelitian. Keren. Saya nggak kepikiran Bun untuk penelitian, tapi Bu Dokter penelitian dan oke. Banyak yang sudah terjawab ya Bun ya. Hubungan antara kebutuhan dan kebutuhan, nah gitu. Penelitiannya Iya. seperti itu. Siap-siap yang single. Kemarin Tuh, yang pasangan. single mau buat sasaran tuh objeknya Bunda. Dan alhamdulillah ya Bun ya. Kemudian ikut membantu menjawab Pak Daha tadi menginginkan ada SLC dari SSW. Kalau nggak salah kemarin Umi dan Abi itu sudah menyiapkan mungkin untuk beriktikaf malam hari gitu ya, di satu malam. Kayaknya udah bisik-bisik mau pakai Islamic Center kemarin itu, tapi kok kemudian entah tertimpa apa gitu ya. Kami tahu betapa sibuknya founder dan co-founder kita yang memperjuangkan. Sebenarnya tujuan beliau sangat-sangat bagus, memperjuangkan kita untuk sukses bersama-sama. Itulah Bunda Maria, Bu Rita Sugiyarti yang selalu cetar membahana badai, semangatnya luar biasa, aku salut dah. Putih baru bisa support semangat dan semangat selalu. Terima kasih Bu Marlia, Bu Rita, Bunda Armawati. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Matur nuwun Uti untuk sharingnya. Sama-sama Terima sayang. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman, ini ada pernyataan dari founder Smart Synergy World, Abi Masturi Firmansyah. Seberapa yakin sahabat bahwa sukses di PTBS ditentukan oleh besarnya tim ada di pertemuan? Jika 1-10, berapa nilai keyakinan sahabat? Silakan tulis di chat ya, teman-teman ya. Dan Bunda Marlia, ini ada pertanyaan di chat dari Bapak Rahman Afandi. Bapak Rahman Afandi ini dari SSC berapa ya Pak? Tidak disebutkan di kolom chatnya. Namun beliau bertanya, Assalamualaikum Bapak Ibu, mau tanya cara prospek mengajak atau mengundang teman. Gimana ya Bapak Ibu? Maaf. Mungkin di sini maksudnya saya baru bergabung atau
bergabung ya di sini ya. Tapi tidak dijelaskan dari SSW berapa nih Pak Rahman Afandi. Adakah Pak Rahman Afandi masih online kah? Bisa diperjelas dari SSW berapa? Sepertinya tidak ada jawaban. Bunda Marlia boleh dijawab? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Rahman Effendi. Dari SSW berapa nih belum jelas ya. Di situ kayaknya ada tulisannya dari Padang ya, Bun. Sebentar, Bun. Iya, dari Padang. Kalau di Dari Padang. Padang ya. Oh, dari Oh, baik. Padang. Dari Padang. Baik, pertanyaannya tadi cara mengundang ya, Bun ya. Iya, Bagaimana cara cara mengundang. Tapi beliau Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk aktivitas di PTBS ini melakukan kerja ya. Aktivitas di PTBS ini kan ada berbagai macam cara ya, Bapak Ibu. Yang pertama bisa dengan kita prospek langsung atau menggali daftar nama. Kemudian yang kedua ada metode canvassing. Canvassing itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama dengan masif. Masif itu kita langsung ke orangnya. Biasanya kalau awal-awal kita malu, gitu boleh dicoba ke anaknya gitu, ke anak kecil. Kalau anak kecil kan nggak bakal nanya tuh, nitip ya buat bapaknya, buat ibunya. Jadi pakai bahasa nitip, Bapak Ibu. Itu karena kalau kita langsung kan ke orangnya nanti akan tersinggung gitu ya. Lu punya utang ya, kalau gitu kan. Karena kan brosur kita komunitas anti riba siap membantu umat. Jadi pikiran orang di luar sana membantunya itu biasanya dipinjemin atau gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga bisa dilakukan dengan tadi daftar nama, prospek, kemudian bisa dengan canvassing. Nah, ini saya sedang menggalakkan minggu kemarin sudah berjalan Bapak Ibu. Insya Allah setiap minggu saya akan ada di Minggu Ria di Halim. Minggu Ria itu memanfaatkan momen bazar gitu Bapak Ibu. Jadi kita punya tempat di situ, kemudian kita bekerja dengan tim, nanti tim akan menarik orang-orang itu untuk konsul gratis kepada kita. Jadi di situ ada yang jaga kandang gitu, ada yang duduk di situ. Jadi nanti tim-tim kita akan mengarahkan orang-orang yang hadir di bazar itu untuk kita konsul. Nah, jadi masing-masing, contohnya Bunda Rita bawa orang. Nah, di situ bisa langsung quick plan Bapak Ibu. Nah, itu berarti customer-nya Ibu Rita. Jadi masing-masing mempunyai customer sendiri-sendiri. Kemudian yang nanti selanjutnya akan diarahkan kepada untuk hadir diundang ke seminar gitu Bapak Ibu. Jadi di situ untuk menjaring sebanyak-banyaknya lead daftar nama yang baru, orang-orang baru gitu Bapak Ibu. Jadi mitra kita tidak akan kebingungan, aku mau kemana ya hari ini gitu. Nah, kita sebagai leader sudah membuat jadwalnya. Oh, hari ini home sharing. Home sharing itu wadah. Kita bikin wadah untuk bekerja tim-tim kita. Baik yang masih baru maupun yang memang sudah SC20, SC150 gitu. Sehingga itu nanti akan terduplikasi. Yang udah SC20 akan terduplikasi membuat hal yang sama. Yang di Padang akan membuat home sharing di Padang, di Medan gitu Bapak Ibu. Kita berharap tim kita makin ke sini makin berkembang, masing-masing punya home sharing, gitu, punya home meeting di sana, gitu, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya mengundang? Sudah diajarkan oleh founder kita di setiap training, ada beberapa hal cara mengundang, Bapak Ibu. Biasanya kan kita memakai 8 langkah ya untuk mengundang. Kalau saya biasanya yang pertama dengan siapa dan di mana gitu. Itu untuk orang yang tidak kita kenal. Karena di sini ada orang yang dikenal, ada orang yang tidak kenal. Biasanya kalau untuk yang gabungnya baru, ya baru-baru gabung gitu ya, mitra baru, itu masih daftar namanya masih banyak Pak. Kita bikin 1000 daftar nama aja kelar gitu. Saya dulu bikin disuruh Abi itu 100, saya bikin 600 Pak. Karena kan saya nyontek dari daftar yang di HP saya gitu, yang di HP tinggal disalin aja teman-teman kita nomor HP, kemudian
FAST-nya kita tulis komplit Pak daftar namanya. Nanti diajarkan tanya ke sponsornya ya Pak ya, untuk menulis daftar namanya seperti apa. Nah itu sehari kita 10 orang Pak kita follow up dari nomor 1, 2, 3. Ada si Agus, si Mita, si segala macam tuh sampai 10 nama kita follow up hari itu Senin umpama. Nah yang respon ada berapa orang, kemudian yang menolak ada berapa orang, kita tandain Pak pakai stabilo. Kalau yang udah menolak udah langsung aja tandain merah umpama. Kalau yang ada harapan ya biru lah, masih bisa di follow up lagi. Jadi pada hari itu follow up 10 orang itu akan terlihat Pak mana yang serius, mana yang cuman iseng-iseng, mana yang cuman ingin tahu, semua kelihatan di situ. Biasanya dari 10 orang itu Pak, insya Allah 1 jadi. Beliau insya Allah join gitu Pak. Nah di hari Selasa kita lakukan hal yang sama, yaitu di angka 11 sampai 20 kita follow up. Jadi sehari itu 10 Pak. Gitu. Kalau biasanya mitra baru gabung temennya masih banyak Pak. Tapi kalau udah kayak saya, udah semua kita inget-inget ya, perasaan temen udah di prospek semua gitu Pak. Kayaknya udah habis ya temen yang di mana lagi, mikir-mikir kali-kali ada yang nyempil gitu ya. Gitu. Makanya akhirnya tercetuslah kerja online. Saya bekerja lewat Facebook, kemudian pasang iklan, kemudian bikin brosur, tercetuslah itu Pak. Bisa kita lakukan. Jadi bagi yang udah nggak punya daftar nama, bingung mau kemana, ya udah kita kerja online. Apalagi kalau hujan, saat hujan, geledek gitu ya, mager di rumah. Bukannya kita nggak kerja, Bapak Ibu, kita tetap mengundang dengan online. Baik itu Facebook, baik itu pasang iklan, follow up-nya pun online. Bisa TikTok, bisa status WA, banyak Pak, hal yang bisa kita kerjakan. Nah, lebih intinya cara mengundang itu disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal. Teman Bapak tinggalnya di mana, arahkan kepada pertemuan yang terdekat. Itu umpama di Bekasi berarti arahkan ke GWS. Yang jauh-jauh arahkan ke online hari Jumat jam 8 malam gitu Pak. Yang sibuk, yang kerja melulu lembur sampai sore arahkan di Jumat gitu Pak. Jadi sebenarnya apa ya sangat mudah gitu Pak untuk mencari lead daftar nama baru maupun yang sudah ada gitu. Gitu Pak. Barangkali seperti itu jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Pak. Baik, terima kasih Bunda Marlia untuk jawabannya. Semoga Pak Rahman puas dengan jawabannya ya Pak ya. Nanti bisa dilanjutkan kepada sponsornya langsung untuk nextnya seperti apa dan bagaimana kelanjutannya. Silakan hubungi sponsornya ya Pak Rahman ya. Terima kasih Pak Rahman atas pertanyaannya. Baik, Bunda sudah menunjukkan 21.30 nih. Masih bisa dilanjutkan sesi pertanyaan? Kalau udah pada pinter semua, Bu, insya Allah, Bu. Abi langsung Abi. Baik. Baik, di kolom chat juga tidak ada pertanyaan dan secara langsung pun tidak ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung closing statement ya, Bunda Marlia ya. Baik, Ibu moderator yang sangat luar biasa. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Seperti yang selama ini disampaikan oleh Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Ayalis Ratnasari tentang filosofi kereta api. Di bisnis ini yang ingin sukses adalah kita. Yang harus memperjuangkan dan bertanggung jawab adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Oleh karena itu, teruslah berjalan, jadilah kodok budek. Ingatlah selalu akan dream kita, yaitu ada someone, orang yang ingin kita bahagiakan, ada orang tua, ada anak, ada keluarga. Kemudian something, yaitu sesuatu yang ingin kita miliki. Kemudian ada someplace, tempat yang ingin kita kunjungi, seperti Baitullah maupun vacation gratis. Kemudian ada some idea, yaitu sesuatu hal yang ingin kita wujudkan, Bapak Ibu semua. Nah, tetaplah teguh dengan pendirian kita, tidak terpengaruh oleh apapun.
Jadi kita tidak perlu menunggu orang lain yang bikin berat kaki langkah kita, tinggalin. Jika ada yang menghalangi, tabrak saja Bapak Ibu. Yang bikin kita berat udah tinggal. Seperti kereta api yang tidak menunggu penumpang. Kereta akan berangkat tepat pada waktunya. Nyampe pun tepat pada waktunya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini mari sama-sama kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai. Tapi kita harus memulai untuk menjadi kita hebat, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu untuk menjadi orang hebat, tapi segeralah memulai. Nanti insya Allah kita akan menjadi orang hebat, Bapak Ibu. Jadi impian itu memang gratis, Bapak Ibu. Jadi bermimpilah tinggi-tingginya. Tapi impian yang terwujud itu pasti butuh proses, pasti butuh perjuangan, Bapak Ibu. Seperti petani, prosesnya seperti apa? Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dari menanam, kepanasan, kehujanan, belum lagi nanti sudah menjadi pohon, kemudian tiba-tiba ada hama wereng, ada codot, itu adalah hal yang alami Bapak Ibu. Kita membina tim dengan susah payah, nggak perlu bersedih hati Bapak Ibu, tiba-tiba ada codot, tiba-tiba tim kita terkena virus itu, nggak perlu bersedih. Allah akan kirim penggantinya yang insya Allah lebih baik Bapak Ibu, tak perlu bersedih. Yang penting kita lakukan terus, kita berjalan terus, jangan pernah kita berhenti Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama bersama-sama SSW, kita gali, kita raih impian kita bergandengan tangan, samina wa ta'na dengan one direction, yaitu satu arah, satu instruksi dari Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haja Ilisrat. Baik Bapak Ibu, ada pantun dari saya. Cakep. Jeruk purut kulitnya berkerut. Cakep. Belinya ke kota Harvest. Cakep. Memang bukan urut, tapi kini ada di PTB. PTB, Golkar, No riba, go baik Semuanya demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu Maria. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih atas segala ilmunya ya. Semua ilmunya sudah disampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Ya robbal alamin. Baik. Amin. Suaranya nggak jelas, Bun. Alhamdulillah. Suaranya kayak main gitar. Lancar ya. Alhamdulillah juga teman-teman menyimak sampai dengan Suaranya Bu Rita kayak gitar. Terima kasih atas kehadiran. Putus-putus suaranya, Bu. Suaranya hilang, Bun. Dia hilang.